Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, kami akan memaparkan materi presentasi dengan judul Nilai Kerakyatan. Video kali ini kami selesaikan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Syafrizal SSI MSI. Adapun anggota kelompok dari video kali ini yaitu ada saya sendiri, Elvi Ulumiyah dengan NIM 2407101. Yang kedua ada Nur Asni dengan NIM 2407102. Yang ketiga ada Umi Tanjung dengan NIM 2407103. Yang keempat ada Vira Tikasari dengan NIM 2407104. Dan yang kelima ada Khairani dengan NIM 2407105. Materi yang akan kami sampaikan, yang pertama, pengertian nilai kerakyatan. Yang kedua, pengaplikasian nilai kerakyatan dalam sila Pancasila. Yang ketiga, pengaplikasian nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, keterkaitan nilai kerakyatan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang terakhir itu kesimpulan nilai kerakyatan, dan setelah kesimpulan kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan nilai kerakyatan. Kerakyatan berarti kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Indonesia juga menganut sebuah demokrasi dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikat baik sesuai dengan hati nurani. Nilai kerakyatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki kekuasaan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Nilai kerakyatan adalah nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan dalam Pancasila memiliki beberapa penerapan, di antaranya yang pertama, mengakui kedaulatan negara ada di tangan rakyat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dari hasil musyawarah. Yang keempat, seluruh keputusan dipertimbangkan dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Yang kelima, negara Indonesia adalah negara demokrasi yang mengakui dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Sila keempat Pancasila dilambangkan dengan kepala banteng. Banteng dipilih sebagai lambang karena termasuk hewan yang hidupnya cenderung berkelompok dan senang membantu sesamanya. Hal itu juga bisa berlaku untuk menggambarkan kita sebagai masyarakat Indonesia. Semakin rakyatnya berkumpul, bersatu, dan bermusyawarah, maka Indonesia akan dapat mewujudkan cita-citanya. Karena itu, tidak heran jika banteng menjadi pilihan yang tepat untuk melambangkan sila keempat Pancasila kita. Penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari mencakup beberapa prinsip, seperti musyawarah, menghargai pendapat, dan menjalankan keputusan bersama dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, dalam kehidupan keluarga, yaitu pada pengambilan keputusan. Sebaiknya ajak keluarga untuk bermusyawarah ataupun berdiskusi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam suatu masalah, sehingga mencapai kata sepakat. Contoh yang lain seperti menghargai pendapat anggota keluarga yang lain, yaitu kita dengarkan dan hargai tanpa memaksakan pendapat pribadi kita. Yang kedua, dalam kehidupan sekolah, yaitu seperti dalam pemilihan ketua kelas ataupun OSIS. Pilihlah ketua kelas ataupun OSIS dalam pemilihan yang adil dan jujur. Yang lain seperti menghargai pendapat teman kita, yaitu dengan cara hargai pendapatnya tanpa memaksakan pendapat kita dan lakukan rapat kelas sehingga mencapai keputusan bersama. Yang ketiga, dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu seperti dalam kegiatan gotong royong, partisipasi dalam kegiatan tersebut untuk membantu ataupun membersihkan lingkungan sekitar. Yang lain seperti bakti sosial, kita juga bisa mengikut kegiatan tersebut untuk membantu rakyat-rakyat yang sedang kesusahan ataupun yang sedang mengalami bencana alam dalam kegiatan bakti sosial tersebut. Yang keempat, yaitu dalam kehidupan politik, seperti dalam pemilihan
atau pemilu. Kita harus mengikut sertakan suara kita dalam kegiatan pemilu tersebut untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat. Contoh yang lain seperti aspirasi rakyat. Wakil rakyat di sini harus mendengarkan ataupun mengamalkan apa-apa saja yang dikeluhkan oleh rakyat-rakyatnya. Contoh yang lain seperti menghormati hasil pemilu. Kita harus menghormati hasil pemilu tersebut tanpa memaksakan kehendak diri kita sendiri. Undang-undang yang berkaitan dengan sila keempat. Yang pertama, Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, di mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak. Yang kedua, Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. Yang ketiga, Pasal 19 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat bersidang paling sedikit sekali dalam setahun. Yang keempat, Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang kelima, Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang paling sedikit sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Yang keenam, Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945, segala keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan melalui suara terbanyak. Kesimpulan nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan yang merupakan bagian dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menekankan bahwa negara Indonesia berlandaskan pada kedaulatan rakyat, yang berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, bukan pada satu golongan atau orang tertentu. Ini berarti setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang berkaitan dengan nilai kerakyatan. Berikut videonya. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI melakukan aksi demonstrasi menolak rencana kenaikan PPN 12% yang akan berlaku pada 1 Januari mendatang. Protes mahasiswa menambah daftar panjang elemen masyarakat yang menolak rencana kenaikan yang dikhawatirkan akan berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat. Lalu bagaimana dinamika ini turut mempengaruhi citra dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjelang 100 hari masa kerjanya? Apakah akan ada kejutan perubahan pada last minute nanti? Mas Herianto terlebih dahulu. Jadi Mas Herianto, kalau kemudian sudah dilakukan atau mungkin sedang berlangsung saat ini demonstrasi dari teman-teman BMSI, apa kemudian analisanya, seburuk apa kemudian dampak 12% nanti untuk masyarakat? Terima kasih CNN telah mengundang saya. Saya barang sekali hadir di sini mempresentasikan bagaimana keresahan kami sebagai anak muda, khususnya sebagai mahasiswa ya. Hari ini kita melihat keadaan dinamika politika bangsa kita hari ini. Terus semakin mencek bagaimana keadaan masyarakat kita di bawah. Nah, melihat isu PPN 12 ini, akhir-akhir ini memang menjadi problematika ya, permasalahan yang kita lihat. Dan kita dari BEM seluruh Indonesia, sampai detik hari ini tidak pernah berhenti ya, berkonsolidasi dengan kawan-kawan kita yang ada BEM seluruh Indonesia. Baik itu mulai dari kemarin hingga hari ini pun, BEM seluruh Indonesia turun serentak ya. Itu berpusat di Jakarta dan di daerah pun mengadakan aksi demonstrasi ya, atas penolakan PPN 12. Nah, atas dasar ini sebenarnya kami menolak PPN 12 ini melihat bagaimana problematika keadaan masyarakat yang hari ini terjadi. Karena masyarakat hari ini yang khususnya yang berdampak kepada PPN 12 itu bagaimana masyarakat menengah dan ke bawah. Nah, kalau kita mengacu, kebetulan saya juga dari Fakultas Pertanian Universitas Mataram melihat permasalahan perpajakan ini ya. Ini berefek sekali berdampak kepada sektor pertanian yang secara lebih luas ya. Nah, kalau kita mengetahui bahwa pajak-pajak yang kita pernah pelajarin, itu ada namanya pajak konsumsi. Nah, pajak konsumsi ini ada yang seperti kita konsumsi beras, beli sampo, dan sebagainya. Poin tuntutan yang kita desak dari BMSI adalah membatalkan bagaimana kenaikan PPN 12 ini. Karena stabil perekonomian kita hari ini belum stabil ya.
Itu yang kita desak, dan terkhusus kita menuntut untuk segera pemerintahan Presiden Prabowo Gibran untuk komunikasi lagi dengan DPR RI ya, agar merevisi undang-undang ini sebagaimana bisa mensetarakan rakyat yang menengah dan ke bawah. Kalau dari kesepakatan konsolidasi kita yang per hari-hari terus konsolidasi, memang poin tuntutan yang kita minta adalah mendesak Presiden itu agar mengeluarkan Perpu yang membatalkan tentang PPN 12% ini, agar segera masyarakat merasa tenang di bawah. Karena kita melihat Presiden Prabowo ini kan presiden yang baru, artinya dengan presidenan yang baru, pemerintah yang baru seharusnya mengasih modal bagi masyarakat agar surplus di 100 hari kepemimpinannya. Namun apa nyatanya hari ini yang kita lihat bahkan. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.